Selamat pagi. Hari ini saya kayaknya ngelihat banyak orang-orang baru ya. Sini yang youth ini baru ya? Ya, halo. Perkenalkan saya Lia dan kita semua di sini bersyukur kayak kita bisa berkumpul bersama-sama. Ya, kayak juga menyapa teman-teman semua yang ada di Instagram, YouTube. Mari kita sama-sama kita mau baca firman Tuhan. Kita nggak sadar ya, tiba-tiba udah di akhir bulan Mei. Kayaknya waktu tuh cepet banget ya. Lewat begitu aja udah di bulan Mei. Saya kemarin berpikir, saya beruntung nggak sih ya ada di akhir dari tema stretch bulan ini gitu. Karena saya pikir, waduh, saya lihat ya semua hamba-hamba Tuhan yang udah ngomong di sini keren-keren. Rangga, ada Kak Ida, ada Pastor Michael, ada Lori, ada Kak Eto semua. Ternyata tuh ya kita di sini tuh luar biasa. Kita kecil-kecil hamba Tuhannya luar biasa semua. Pas saya lihat ya Tuhan, ternyata memang ini yang Tuhan mau ngomong loh buat kita. Straight. Apa sih straight itu ya? Kayak kemarin minggu lalu pas Rangga udah ngomong, straight itu peregangan. Dulu waktu kalau saya baca Yesaya 54 tuh, lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Saya selalu langsung konotasinya berkat. Wow Tuhan, wah Tuhan mau kasih saya sesuatu nih. Tuhan mau kasih saya rumah baru nih. Tuhan mau kasih saya mobil baru. Tuhan mau kasih saya sesuatu yang baru. Tapi hari-hari ini, waktu saya baca lagi, ternyata sebelum segala sesuatu terjadi, there is something inside you yang harus bertumbuh dulu sebelum segala sesuatunya ada. Tahu enggak? Tuhan itu lebih sayang kita daripada semua yang lain. Kalau Tuhan gak sayang kita, ngapain dia mati buat kita? Dia gak mati buat harta kekayaan kita, dia gak mati buat pendidikan kita, dia gak mati buat itu, dia mati buat kita. Ngapain dia bela-belain mati buat saudara kalau dia gak punya maksud tujuan dalam hidup saudara? Apa saudara hidup cuma karena lu mau hidup sampai lu mati gitu aja? No. Tuhan punya tujuan, Tuhan punya potensi yang Tuhan udah taruh di dalam hidup kita. Terus mau diapain potensinya? Kita diemin, kita tinggalin di dalam tanah, atau kita punya kewajiban untuk build our potensi yang Tuhan udah taruh di dalam hidup kita. Saya coba, kemarin Pastor Michael sempat ngomong Lukas 5 ayat 36 dan 37. Kain yang baru tidak dapat ditambal pada baju yang sudah tua. Anggur yang baru tidak dapat dimasukkan di dalam kantong yang tua. Jadi kalau Tuhan udah taruh potensi di dalam diri kita, nggak bisa kita pakai pikiran kita yang lama, nggak bisa kita pakai hati kita yang lama, semua hal-hal yang lama. Yang lama harus diganti, kita harus tinggalin. Kita harus buang supaya yang baru yang dari Tuhan itu boleh memancar keluar. Is it right? Iya, jadi saya pikir ya, coba renungkan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa yang ada di dalam Alkitab. Musa, Yusuf, semua sebelum Tuhan mau punya rencana untuk memakai kehidupan mereka, Tuhan udah ngomong dulu. Coba buka dengan saya Kejadian 37 ayat 5. Firman-Nya bilang Yusuf bermimpi berkas-berkas saudaranya sujud menyembah dia. Mimpi yang kedua di ayat ke-9 yaitu matahari, bulan, bintang sujud menyembah dia. Waktu Yusuf dapat mimpi, Yusuf dapat vision dari Tuhan tentang hidupnya. Apakah itu langsung kejadian? Enggak kan? Dia begitu banyak menghadapi berbagai macam persoalan karena mimpinya. Dia begitu banyak menghadapi berbagai macam masalah karena mimpinya. Dia dibuang,
dia dibenci saudara-saudaranya, dia dimasukin ke dalam sumur, dia dijadiin budak di rumah Potifar. Sebelum Tuhan angkat dia menjadi pemimpin atas Firaun. Kita sering lihat bahwa Tuhan, gue dapet nubuatan nih, gue mau dipanggil Tuhan nih, gue mau jadi hamba Tuhan besar nih. Tapi kita maunya instan. Saat ini Tuhan harus jadi. Padahal ada sesuatu yang dalam diri kita yang masih harus diproses. Ada sesuatu yang dalam diri kita yang harus dibersihkan. Tapi segala sesuatu yang di dalam Tuhan gak pernah gagal. Amin saudara. Kalau Tuhan sudah berencana gak ada yang gagal. 1 Petrus 2 ayat 6 katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan sendiri, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi satu-satunya alasan, satu-satunya tujuan kenapa kita dipanggil, kenapa kita hidup, satu hanya untuk menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Menyatakan kebesaran-kebesaran Tuhan, apa yang Tuhan udah nyatakan di dalam hidupmu. Segala sesuatu pengalaman yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu itu menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kebaikan Tuhan. Kemarin saya sempat sharing ya sama Oma, sama itu ya di rumah. Dia cuma bilang gini, kekayaan itu gak ada artinya. Semua jabatan, semua gak ada artinya. Hidup takut akan Tuhan itu udah satu-satunya kunci. Karena Oma udah umur lebih dari 60 tahun, dia bilang satu-satunya kunci itu hidup takut akan Tuhan. Semua akan berlalu, semua akan lenyap. Tapi kalau anak-anak yang hidup di dalam Tuhan akan tinggal tetap. Amin. Saya lihat 1,5 tahun ini segala macam hal, segala macam value yang ada di dunia ini lenyap. Lu mau kaya, lu juga gak bisa apa-apa. Lu mau pinter, lu juga gak bisa apa-apa. Segala sesuatu yang dunia bangga-banggakan hancur hanya dalam seketika. Ya kan, kalau kita lihat di Amerika, di luar negeri begitu banyak perusahaan-perusahaan yang luar biasa raksasa hancur karena virus COVID. Jadi gak bisa kita mengandalkan apa yang orang dunia bilang, value yang orang dunia bilang, katakan tentang keberhasilan, tentang apa. Hanya hidup takut akan Tuhan satu-satunya kunci. Dan yang harus kamu tahu adalah sadari bahwa kamu hidup sekarang bukan kebetulan. Tuhan mau punya maksud di dalam kehidupan kamu. Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kamu. Tuhan sudah taruh potensi di dalam kehidupan kamu. Tugasnya kita harus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Kita kan tahu tentang perumpamaan tentang talenta. Ya kan? Kalau kita jadi hamba yang bijaksana, kita tahu, oh Tuhan kau punya tujuan dalam hidupku. Aku gak pakai hidupku sembarangan. Aku gak mau asal-asalan dengan hidupku, karena kita tahu hidup kita tuh ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Saya hari ini kemarin berpikir bahwa semua khotbah-khotbah udah dikhotbahin tuh ya. Sama dari Lori, Rangga, semua. Kenapa kita harus stretching dulu sebelum olahraga, katanya gitu. Kenapa gunanya stretching itu apa sih? Diregangkan supaya kalian lebih sehat, supaya otot-otot kita lebih kuat. Sama halnya di dalam kehidupan kerohanian kita. Segala sesuatu yang direncanakan Tuhan di dalam hidup kita. Kita memasuki tahap yang kedua, masa persiapan. Masa persiapan tuh gak enak loh. Masa persiapan itu kadang-kadang Tuhan buat kita tersembunyi dari semua.
Saya kemarin lihat acara Miss Universe yang baru-baru ini. Kan lihat, wih cantik-cantik ya. Wih keren-keren, bodinya keren-keren. Tapi saya lihat di balik layar, di backstage before, semua highlight yang ada di panggung. Mereka harus di training. Mereka harus latihan bahasa Inggris. Mereka harus latihan skill communication. Mereka harus belajar seluruh pengetahuan tentang dunia, apapun mereka harus belajar. Mereka harus latihan, ternyata mereka juga latihan skill badan, tubuh. Mereka latihan, mereka gym, mereka fitness, semua. Jadi segala sesuatu yang kelihatan itu berasal dari apa yang tidak kelihatan. Yang kelihatan di muka itu sebenarnya berasal dari apa yang gak kelihatan. Saya beberapa bulan inilah ya setelah COVID, iseng sih sebenarnya, mulai belajar nanem. Belajar tumbuh-tumbuhan, gak tahu juga dari mana asalnya tiba-tiba saya suka. Sebenarnya juga bukan suka, iseng pertamanya. Tapi lama-lama saya berpikir, ada something yang saya belajar dari sini. Kalau mau pohon yang bagus, mau pohon yang bunganya bagus, lu gak bisa beli tanaman yang baru dipotong terus ditancap gitu aja terus berharap bahwa langsung numbuh keren gitu. Kadang memang harus beli tanaman yang kayaknya umurnya udah lebih lama, yang lebih mahal karena akarnya udah kuat gitu loh. Tanahnya yang dia kasih juga tanah yang bagus. Karena sekarang kan banyak tuh bermunculan penjual-penjual tanaman yang tiba-tiba juga karena lagi tren semua orang mau jual tanaman gitu. Jadi banyak tuh tanaman-tanaman yang baru di-cut terus dijual, baru di-cut dijual gitu ya. Kelihatannya pada saat itu sih keren gitu. Wih, bagus ya tanamannya. Tapi itu cuma baru dibersihin terus ditancap lagi, ditanam, dijual gitu. Ternyata waktu sampai di rumah, tanaman itu gak bertahan lama. Sebulan, 2 bulan oke lah, 3 bulan oke, 4 bulan mati. Saya udah mengalami itu banyak gitu loh, bukan satu sampai si Michael bilang, aduh lo buang-buang duit beginian. Tapi saya lihat lagi gitu, kalau saya beli tanaman mungkin agak mahal harganya, tapi waktu dia datang tuh ya, dia udah besar gitu, mungkin akarnya udah kuat, dia gak akan mati gitu loh. Karena memang akarnya udah kuat. Nah manusia tuh kadang lihat apa yang kelihatan, mereka mau lihat apa yang lu sekarang gitu loh. Mereka mau lihat lu tuh, wih lu keren, lu hebat, lu ini. Tapi Tuhan tuh sebenarnya mau lihat hati kamu. Apa yang di dalam hati itu yang lebih penting daripada apa yang keluar, yang kelihatan di luar gitu loh. Jadi pertumbuhan di dalam itu lebih penting daripada yang cuma sesaat gitu. Jadi waktu Tuhan mempersiapkan kita, waktu Tuhan buat hidup kita berakar gitu ya. Mungkin banyak hal-hal yang dari dunia yang harus kita buang. Banyak hal-hal yang kita harus tinggalin. Semua kepahitan harus kita buang. Semua masa lalu yang jelek tentang hidup kita harus buang. Lingkungan-lingkungan yang selama ini mempengaruhi kehidupan kita, mungkin kadang-kadang Tuhan mau tarik kita keluar dari situ. Kelihatannya enak, kelihatannya gampang ya, itu gak mudah, itu gak gampang. Saya baru diingetin Tuhan sekali tadi malam atau kemarin gitu ya. Waktu saya divonis sakit, saya tuh cuma bisa ngomong ini waktu saya teleponan sama mama saya gitu ya. Mom, yes, saya sakit gitu. Dokter udah confirm bahwa ini penyakit saya. Waktu saya ngomong gitu saya gak nangis loh. Saya cuma bilang, kalau Tuhan waktu itu tolong kita, karena waktu itu saya pernah mengalami bahwa papa saya juga mengalami penyakit yang sama saya cuma bisa bilang sama mama saya gini, kalau waktu itu Tuhan pernah nolong saya, hari ini Tuhan akan pasti tolong saya. Saya ngomong gitu sama mama saya nangis kejar-kejar gitu. Tapi saya cuma bisa ngomong gitu, saya gak nangis loh. Detik saya ngomong saya sakit, saya gak nangis.
Terus saya dengan begitu tegar, kalau tanya Michael, dengan begitu tegar saya melewati segala macam prosedur-prosedur yang ada, lari sini, lari sana, tes ini, tes itu, masuk ke sana, masuk ke sini. Saya dengan begitu tegar. Saya bisa bilang, waktu saya kemoterapi, hari pertama saya kemoterapi, saya besokannya pulang ke Jakarta. Nggak ada yang namanya capek, sakit, ini nggak ada. Saya pulang ke Jakarta. I feel like okay gitu, semua saya bilang saya okay. Tapi satu hal waktu udah kemo ketiga dokter bingung karena kok lu nggak rontok rambut lu ya? Kok rambut lu nggak habis ya? Nggak tahu bagaimana, mungkin dia tambah dosis atau gimana. After kemo ketiga saya pulang ke Jakarta, malam besokannya saya bangun tidur, rambut saya copot semua di kasur, copot semua di bantal, di situ saya nangis. Saya bingung, saya bilang Tuhan saya bingung. Waktu dibilang saya sakit kenapa saya nggak nangis ya? Waktu rambut saya copot, kenapa saya nangis ya? Gitu. Ternyata segala kecantikan, segala macam yang lu banggain, kalau Tuhan mau ambil tuh diambil dalam sedetik. Gak ada satupun di dalam dunia ini yang lu bisa istilahnya menjadi sawu yang kuat buat kehidupan kalian. Only Tuhan yang menjadi kekuatan, only Tuhan yang menjadi sawu yang kuat buat hidup kita. Jadi waktu proses, waktu masalah, waktu tekanan datang, mungkin saat itu kita bisa bilang Tuhan tolong saya nggak kuat, saya nggak tahan lagi Tuhan. Tapi mungkin waktu kita teriak, kita ngomong sama Tuhan, masalah itu nggak kelar hari itu. Masalah itu nggak selesai hari itu. Tapi waktu kita mengubah cara pikir kita, mengubah cara kita melihat masalah, bahwa itu adalah kesempatan kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Kesempatan kita tahu loh siapa Tuhan kita. Kesempatan kita tahu loh siapa itu pembela kita. Kesempatan kita tahu loh di dalam kelemahan itu siapa kekuatan kita. Kesempatan kita tahu waktu kita lemah, kita nggak berdaya, kita nggak ada siapa-siapa, hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Jadi masalah, problem, semua tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan, amin. Itu hanya membuat kita makin kuat. Itu hanya membuat kita makin berakar dalam dengan Tuhan. Itu hanya menambah pengenalan kita akan Tuhan, menambah pengetahuan kita siapa Tuhan yang selama ini gue sembah. Siapa Tuhan yang selama ini ada di dalam kehidupan saya. Siapa Tuhan yang selama ini yang saya ngomong juru selamat saya. Kalau kita nggak mengalami, kalau kita nggak melewati masa-masa seperti itu, hidup kita tuh kayak dongeng. Pengenalan kita sama Tuhan tuh kayak dongeng. Kita tahu Tuhan dari Alkitab. Kita baca tentang Kristus sejak dari sekolah minggu. Tapi kita nggak pernah mengalami siapa Tuhan. Tapi waktu badai datang, waktu masalah datang, habislah kita ditempa masalah. Nggak ada sisanya. Benar kan? Tapi waktu kita tahu siapa Tuhan, makanya saya bilang waktu saya tahu siapa Tuhan saya, waktu saya divonis sakit, saya cuma bisa bilang sama mama saya, kalau dulu Tuhan pernah nolong saya, kalau dulu kita bisa lewatin masa-masa kesukaran waktu papa saya sakit, kali ini juga Tuhan pasti tolong saya. Kali ini juga Tuhan pasti saya melihat mujizat. Dan memang benar, saya nggak bohong, mujizat demi mujizat saya lewati. Walaupun saya mengalami harus melewati berbagai proses. Saya kan pernah cerita ya, saya didoain hamba Tuhan itu bilang bahwa saya akan sembuh. Yes, I'm healed, saya sembuh. Tapi tetap saya melewati berbagai macam proses, right? Tapi waktu proses demi proses itu datang, mendewasakan saya.
Membuat saya nggak bergantung dengan apa yang ada dalam diri saya, nggak bergantung lagi sama kekuatan saya, nggak bergantung lagi sama kekayaan yang saya punya, dan semua yang ada udah nggak kelihatan. Saya hanya kelihatan Tuhan. Saya hanya bilang Tuhan tolong saya. Dan luar biasanya adalah Tuhan tuntun saya day by day. Tuhan kasih saya makan hari lepas hari. Dan itulah gunanya kenapa saya encourage kalian baca firman Tuhan. Baca, bersekutu sama Tuhan. Karena nggak ada yang dapat diandalkan, nggak ada yang dapat kita pegang selain kebenaran firman. Kadang-kadang separation is a preparation for purpose. Jadi kadang kita dipisahkan. Kita lihat waktu Daud sebelum mengalahkan Goliat, dia harus pergi ke padang gurun, dia mengalahkan dulu singa-singa dengan tangannya. Yusuf, sebelum Tuhan pakai dia untuk memberikan makan kepada bangsa Israel, kepada keluarganya, dia harus Tuhan pisahkan dulu dari keluarganya. Dia harus masuk ke penjara, dia harus menjadi orang yang tidak dikenal, bukan siapa-siapa. Sampai harus di penjara dan dia mengalami Tuhan sendiri di penjara. Tuhan yang angkat dia. Walaupun dia di rumah Potifar, tapi dia mendapat perkenanan dari Tuhan. Oleh karena itu, dia disukai oleh tuannya. Tapi tetap kan dia harus mengalami semuanya. Termasuk Musa. Musa sebelum Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia harus hidup di Midian 40 tahun sendirian. Tidak dikenal. Tapi setelah kita mengalami proses, ada yang namanya kedewasaan. Dewasa itu, kalau teman saya bilang, kalau orang dibilang dewasa itu, orang yang udah mau bertanggung jawab. Sebenarnya saya ini ya, bergumul loh untuk naik ke sini. Aduh, kenapa ya? Saya nggak bisa loh. Saya tuh bukan orang yang biasa ngomong di depan. Saya bukan orang yang bisa bicara kayak gini gitu. Udah deh, suami saya aja gitu. Tuhan udah pakai dia udah bisa ngomong. Dia juga ngomong udah rapi, terarah, teratur gitu ya. Tapi temanya stretch. Kalau lu nggak mau mulai sekarang, lu mau mulai kapan? Gitu loh. Kalau lu nggak ngambil tanggung jawab, kapan lu bisa disebut dewasa? Jadi dewasa itu pilihan. Dewasa itu satu keputusan. Jadi nggak bisa orang anak kecil, nggak bisa kan kita kasih mobil langsung. Yang bisa kita kasih pisau sama orang tua yang udah bisa pegang pisau ya. Kalau lu nggak pernah mengambil kesempatan demi kesempatan yang ada untuk lu bangun hidup lu, ya lu juga nggak akan jadi apa-apa. Iya kan? Kemarin teman saya juga bilang bagus banget, dia bilang, "Woi, usaha itu tidak mengkhianati hasil," katanya gitu. Kalau kita mau berusaha, kita mau dewasa, kita mau ambil kesempatan yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 34 dan 35 katakan Yesus Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang. Ayat 37 katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi jaminannya udah ada sebenarnya. Kita menang gitu loh. Lewatin apapun kita menang. Orang udah dibilang Yesus yang udah berperang ganti kita, Yesus yang udah menanggung dosa kita, Yesus yang udah mati buat kita udah menang. Wah, kadang-kadang kita masih takut. Kadang-kadang kita masih khawatir. Kadang-kadang kita nggak mau ngelepasin hidup kita yang lama. Tuhan masih enak di sini Tuhan.
Tuhan, teman-teman saya yang hidup sama saya dulu tuh masih enak Tuhan, ngobrol sama dia tuh masih nyambung, masih seru Tuhan. Kenapa saya harus dikeluarin dari lingkungan ini? Hello. Tuhan punya tujuan. Kita nggak diciptakan sama mereka, kita nggak diciptakan sama mereka. We are different. Tuhan punya visi dalam hidup kita. Kita nggak dilihat Tuhan berdasarkan apa yang menjadi masa lalu kita. Kita dilihat Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan lihat tentang diri kita. Kadang kita melihat diri kita, aduh Tuhan gue gak bisa, aduh Tuhan gue gak mampu, aduh Tuhan gue siapa gitu loh. Gue dari mana, gue dari lingkungan orang-orang yang mungkin gue dari lingkungan semua orang-orang yang narkoba Tuhan dulunya Tuhan. Gue hidup di sana Tuhan sama-sama mereka. Gue bukan siapa-siapa Tuhan gitu. Tapi yang Tuhan lihat itu bukan itunya. Tuhan bilang lu itu anak Tuhan, imamat yang kudus. Allah yang udah milih lu untuk Tuhan pakai untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Kadang kita malah melihat diri kita rendah karena kita merasa kita nggak mampu. Padahal Tuhan nggak lihat itu. Tapi satu hal yang saya bilang, masa preparation, masa kedewasaan perlu satu tindakan iman dari kita. Kita harus berani melepaskan segala hal yang bukan dari Tuhan. Termasuk nilai-nilai yang udah ditanamkan orang tuamu, termasuk hal-hal yang ada di lingkunganmu, termasuk kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kamu ada di situ, senang gitu loh. Kejadian 45 ayat 5 dan 8, kalau kita baca tentang kisah Yusuf. Yusuf itu memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf itu menyadari bahwa rencana Tuhan yang besar itu emang buat diri dia. Jadi apapun yang dia alami kemarin itu karena memang Tuhan. Gitu loh. Dan Yusuf mempunyai kerelaan hati untuk melepaskan semua kecewa, semua luka, semua hal-hal yang lama. Karena dia tahu bahwa semua dirancangkan untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Jadi apapun yang kita alami tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan Tuhan itu gak pernah jahat. Segala hal masalah yang jahat itu memang bukan dari Tuhan. Tapi emang dunia ini sedang lenyap dengan segala kefasikan. Emang dunia ini gelap, tapi Tuhan datang membawa firman dan firman itu membawa kehidupan di dalam kehidupan kita. Tuhan datang membawa terang dan terang itu yang akan menerangi kehidupan kita. Jadi kita ubah pola pikir kita ubah cara kita memandang masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Terakhir yang saya mau ngomong, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu sayang kita, Dia punya visi, Dia punya tujuan di dalam hidup kita. Kita lewatin semua masalah, kita lewatin semua persoalan hanya untuk mendewasakan kita. Kita juga bertanggung jawab untuk menghidupi panggilan yang Tuhan sudah berikan. Jangan takut, pertolongan itu pasti ada. Amin. Buka Mazmur 31 ayat 25, di BMK-nya katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kamu semua yang berharap kepada Tuhan. Yosua 1 ayat 9 bagian B yang BMK katakan, jangan engkau takut dan kurang semangat, sebab aku Tuhan Allahmu, mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Kalau Tuhan panggil kita, yang tanggung jawab Tuhan, bukan kita, amin. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Roma 5 ayat 4 dan 5 katakan, dan ketekunan membuat orang tahan uji. Inilah yang menimbulkan pengharapan, yaitu harapan yang seperti tidak akan mengecewakan. Sebab hati kita sudah diisi oleh Allah dengan kasih-Nya. Allah melakukan itu dengan perantara roh-Nya yang sudah diberikan di dalam kita.
Jadi Roh Kudus sudah di dalam diri kita. Tapi kalau kita tahu Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah taruhkan potensi di dalam hidup kita, ayo dong kita juga bergerak bersama Tuhan. Tinggalin semua hal-hal yang lama, tinggalin semua sakit hati, tinggalin semua luka, tinggalin semua kekecewaan, tinggalin semua kebanggaan-kebanggaan kita yang lalu. Biar Tuhan berproses di dalam hidup kita didewasakan, kita dimurnikan. Kadang memang untuk menjadi, kadang memang kalau tujuan Tuhan di dalam hidup kita besar, kadang-kadang kita disembunyikan, gak dinilai orang mungkin, gak dilihat. Tapi Tuhan yang melihat kan? Tuhan yang melihat. Firman Tuhan yang terakhir, saya ambil dari Mazmur 37 ayat 4 dan 5, versi easy to read ya. Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Enjoy serving the Lord, and He will give you whatever you ask for. Depend on the Lord, trust in Him, and He will help you. Mari kita semua menikmati melayani Tuhan. Surrender our life kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pegang masa depan kita. Amin. Kita percaya bahwa apa yang Tuhan sudah rancangkan itu indah. Tuhan sudah rancangkan itu baik. Walaupun kita di-stretch, walaupun kita mengalami masalah, itu hanya untuk mendewasakan kita. Hanya untuk membuat kita lebih kuat. Hanya untuk membuat kita lebih cakap dalam segala hal yang harus kita lakukan. Supaya nanti kalau kita keluar angin badai apapun tidak akan menggoncangkan kita. Amin. Tuhan punya rencana, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Dan semua hal yang kita lihat kita gak mampu, itu tidak membuat kita punya excuse untuk menolak panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lebih banyak excuse sebenarnya. Karena kita bilang Tuhan saya gak mampu lah Tuhan, bukan saya lah Tuhan, ini bukan saya. Padahal setiap kita Tuhan udah kasih potensi, Tuhan kasih. Semua dari kita Tuhan kasih. Amin. Talenta itu udah ada. Tapi asal kita mau gak rajin. Mau gak baca firman. Mau gak mengembangkan. Kadang kan di situ kita gak mau. Ya udah dikasih, ya udah terima aja. Tapi kan pengembangannya urusan kita. Emang bisa anak bayi bisa langsung pinter kayak anak SMA? Enggak kan? Dia harus belajar. Waktu belajar naik dari bayi naik ke TK naik SD, kan ada ujiannya. Ya kan kalau enggak gimana bisa lu dibilang lu teruji kalau lu gak lewat ujian. Ya kan harus ujian. Walau bagaimanapun harus ujian, tapi kita tahu waktu kita sama Tuhan kita pasti menang, amin. Amin.